Jadi stunting itu memang kekurangan energi kronis ya. Kalau kronis itu kan dalam waktu yang lama. Begitu yang terjadi pada balita. Dan stunting ini nanti akan berdampak pada pertumbuhan si anak. Gitu. Ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, artinya dampaknya itu dampak jangka pendek ada dan dampak jangka panjangnya ada. Karena kan itu kan nanti akan ada tanda-tanda fisiknya ya, tanda-tanda fisik ketika balita itu stunting, yaitu stunting itu pendek, ukurannya seberapa? Dia tidak setara sebanding dengan balita yang seusianya. Ya, kemudian kan kalau balita itu terpantau di dalam buku KMS ya, kartu menuju sehat itu, sehingga nanti selain terpantau di situ juga tingginya kurang dari anak-anak yang sebaya atau seusia. Itu cirinya adalah pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Nah, itu ya yang perlu dicatat karena nanti masih ada pengukuran-pengukuran yang lainnya yang itu kemudian istilahnya dia masuk dalam kategori kasus stunting. Penyebab stunting kan kurang asupan gizi ya, dan itu bisa terjadi ketika bayi lahir itu sudah ini berpotensi stunting seperti itu, dengan ditandai berat badan ya, berat badannya kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram dan panjang atau tinggi bayi tersebut kurang dari 48 cm. Nah itu yang kemudian kita harus waspada, ini berpotensi untuk stunting seperti itu. Nah itu yang mestinya kemudian mendapatkan perlakuan yang istimewa, ibaratnya kita harus bagaimana cepat-cepat memulihkan gitu ya, memulihkan kondisi si bayi tersebut. Tapi barangkali ada tapi persentasenya kecil seperti itu. Karena justru ini kita pemikirannya jangka panjang ya. Dampak jangka panjang dari stunting itu memang akan menurunkan kualitas SDM. Jadi kualitas dari si anak tersebut ketika nanti dia menjadi dewasa. Ya, karena jangka panjangnya itu berdampak dia tidak bisa berpikir seperti anak-anak yang biasa. Jadi anak-anak normal ya. Jadi kayak ya bisa berpikir yang cerdas seperti itu karena pengaruhnya nanti pada perkembangan dari si anak tersebut. Perkembangan itu kan menyangkut dengan kemampuan baik itu kognitifnya, juga masalah yang itu kecerdasan atau IQ-nya itu akan berbeda dengan anak-anak yang normal biasa seperti itu, dan juga akan berdampak pada berdasarkan referensi itu dia akan lebih mudah kena sakit. Jadi seperti rentan ya, riskan terhadap sakit seperti itu, sehingga kita perlu memang ini stunting ini istilahnya segera diatasi ya jangka panjang. Kemudian itu tadi dari aspek cara berpikirnya ya. Aspek yang lainnya adalah fisiknya. Fisik pendek ini sudah mempengaruhi juga ya. Sebagai contoh misalnya yang stunting putri ya. Kalau putri misalnya ada dia mau bekerja dengan syarat tinggi badan yang sudah ditentukan misalnya 155 misalnya minimal atau 160, nah itu kan dia sudah juga tidak bisa ikut mendaftar saja nggak bisa. Kemudian kalau yang laki-laki mungkin mau jadi polisi atau tentara itu kan juga ada minimal tinggi badannya. Nah itu yang dampak panjangnya itu kan akan mengurangi kualitas hidup dari seseorang tersebut.
ini kan sebenarnya juga memenuhi misinya Pak Bupati baik yang kedua, yaitu mewujudkan SDM yang unggul di Kabupaten Bantul. Yang berikutnya adalah untuk misi kelima, itu Kabupaten Layak Anak. Jadi salah satu indikator Kabupaten Layak Anak itu tidak ada lagi balita stunting. Artinya tidak ada lagi itu, ya kita harus terus menurunkan kasus-kasus stunting di Kabupaten Bantul. Kalau kita ambil 2 tahun terakhir, jadi pengukuran untuk balita stunting itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode dengan survei status gizi Indonesia, itu yang dilaksanakan dari Kementerian Kesehatan. Itu berdasarkan survei, jadi mengambil sampel sesuai dengan pedoman yang representatif itu berapa sampel itu, kemudian dilakukan pengukuran. Ini survei, kita istilahkan dengan SSGI, itu berdasarkan survei itu di tahun 2021 itu angka kita di angka 19,1%. 2022 kemarin turun menjadi 14,9%, sehingga kita alhamdulillah turun 4,2%, gitu ya. Nah, yang metode satu lagi adalah yang kita istilahkan dengan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, ini berdasarkan pengukuran di Posyandu. Kalau ini semua balita yang datang di Posyandu diukur, sehingga kita bisa by name by address yang kita ukur itu semuanya bisa kita dapat. Nah, kalau ini hasilnya di tahun 2021 itu 8,36. Kemudian tahun 2022 kemarin turun menjadi 6,42. Yaitu artinya bahwa data SSGI dan data dari pengukuran di Posyandu itu signifikan turun ya. Tapi memang kemudian hasilnya berbeda karena ya memang berbeda metode. Ini dengan survei, ini dengan pengukuran langsung. Nah, dua-duanya mempunyai manfaat. Jadi kalau SSGI itu memang dari pusat ya, itu dari pusat dan itu nanti sebagai dasar untuk penentuan arah kebijakan dari pusat itu seperti apa. Sedangkan kalau bagaimana kita mau mengintervensi balita kalau kita nggak punya by name by address-nya, lah itu kita menggunakan yang pengukuran di Posyandu dengan EPP GBM itu gitu, sehingga kita punya data EPP GBM. Nah, ketika kemarin tahun 2022 itu 6,42% itu jumlah balita yang stunting itu kita hitung berdasarkan jumlah balita yang datang ke Posyandu ditimbang itu 3.001 balita. Ya, kita masih punya PR 3.001 dan ini di tahun 2023 ini data terakhir itu masih stagnan gitu ya Mbak, tidak naik tapi juga tidak belum terlihat turunnya. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun. Memang stunting ini kan harus diatasi dari hulu ke hilir ya. Jadi dari upaya kita bagaimana kita mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat bagaimana upaya pencegahan stunting supaya kita nantinya terutama kepada ibu-ibu yang masih pasangan usia subur yang masih nanti akan hamil dan punya anak itu bisa melakukan upaya pencegahannya. Jadi ini justru yang di istilahnya sekarang harus dikampanyekan itu bagaimana upaya mencegah ya, preventif. Mencegah itu supaya ketika melahirkan itu bayinya sudah tidak berpotensi stunting. Oleh karena itu kami di Dinas P3A BPKB ini kita melakukan upaya pencegahan itu mulai sasaran kita mulai dari remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil ya. Artinya dan juga pada baduta. Ibu pasca persalinan dan baduta. Jadi 5 sasaran itu.
pada remaja kita sudah memberikan sosialisasi bagaimana tentang kesehatan reproduksi yang baik, kemudian bagaimana supaya remaja itu tidak pernikahan usia dini, ya. Kita ada batasan minimal pernikahan itu usia berapa, ya. Jadi kalau perempuan itu minimal 21, kalau laki-laki minimal 25. Seperti itu kita siapkan seperti itu supaya baik secara fisik maupun mentalnya itu sudah siap. Dan tadi mentalnya itu ya termasuk dia sudah paham bagaimana nanti dia menyiapkan diri sebagai seorang ibu yang akan melahirkan, kemudian yang akan merawat anaknya, memberikan ASI dan sebagainya. Kemudian calon pengantin ya sudah selangkah lebih dekat lagi ya dengan kan itu calon pengantin itu kita siapkannya sebenarnya di 3 bulan sebelum menikah, ya 3 bulan sebelum menikah itu yang ideal, sehingga dalam waktu 3 bulan itu bisa menyiapkan, termasuk yang paling penting di sini adalah menyiapkan ketika nanti dia hamil, gitu ya. Oleh karena itu kita sudah punya aplikasi yang namanya LSIMIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi gini prakteknya, itu setiap calon pengantin yang akan menikah nanti idealnya kan 3 bulan itu sudah mendaftarkan, ya sudah mendaftarkan pertama di kelurahan, kemudian nanti ada proses di KUA. Nah di KUA nanti dari KUA akan diminta untuk mengisi LSIMIL tadi. Nah, dari situ ibu-ibu kader, kami punya kader TPK ya, tim pendamping keluarga akan mendampingi ibu calon pengantin ini. Jadi ibu kader TPK akan melihat lewat aplikasi juga, misalnya di wilayahnya itu si Mawar misalnya itu calon pengantin, terus ini bisa mengakses teman-teman kader TPK ini, oh hari ini kok kondisinya tidak kurang baik gitu ya, kondisi kesehatannya terutama itu ditandai dengan kan nanti ketika di puskesmas kan dia diperiksa HB-nya apakah anemia atau tidak. Nah seperti itulah nanti di LSIMIL akan terlihat bahwa oh si Mawar ini kok ternyata anemia. Nah itu kemudian teman-teman kader itu akan menyampaikan bahwa istilahnya anemia sebaiknya itu ke puskesmas ya, kemudian nanti diterapi ke puskesmas. Nah diperbaiki kondisinya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah ketika kondisi belum baik itu misalnya kok masih anemia, boleh menikah atau tidak boleh? Tetap boleh menikah, karena sekarang apalagi pendaftaran di KUA itu kan melalui aplikasi juga ya, yang sudah ditentukan tanggalnya dan sebagainya. Persiapan yang berikutnya adalah pada ibu hamil. Pada ibu hamil juga, apalagi ibu hamil ini kan waktunya 9 bulan ya, kalau dihitung bulan kan 9 bulan, sehingga selama ibu hamil itu juga harus didampingi. Ini juga kami punya kader TPK yang nanti akan mendampingi ibu hamil. Mendampingi itu artinya begini, selalu memantau keadaan kondisi kesehatannya, ya. Itu jadi sama ibu hamil juga sama KEK, anemi dan sebagainya. Seiring dengan itu kami membentuk Bapak Bunda Asuh Stunting ya, sehingga ini bagian dari nanti follow up-nya seperti apa itu ya. Nah itu memang teman-teman kader itu sudah kemudian merujuk ke puskesmas, tetapi Bapak Bunda Asuh ini juga sebagai nanti yang fokus untuk mendampingi di setiap Kapanewon ya. Contoh kemarin di Kapanewon Banguntapan itu ya, dia dalam rembuk stunting itu, kemudian Bapak Asuhnya akan dihadirkan di sana. Nah siapa Bapak Asuh? Bapak Asuh itu semua kepala UPD di Kabupaten Bantul, kemudian termasuk ya Pak Asisten, pejabat di Kabupaten Bantul, dan BUMD
BUMD di Kabupaten Bantul ini sebagai bapak asuh. Dan nanti dari Kapanewon bisa, Pak saya itu punya ibu hamil yang berisiko sekian misalnya, terus yang ini butuh PMT misalnya, bapak asuh mengupayakan atau menyampaikan, melaporkan ke tingkat kabupaten. Kemudian Bantul berunding itu Bantul bergerak menurunkan stunting itu supaya gampang diingat gitu ya. Dan memang kemudian fokus saya pada calon pengantin dan ibu hamil, supaya bisa nyegati atau ini sebagai memotong gitu ya, supaya tidak kemudian melahirkan balita yang berpotensi stunting. Kalau kami lebih kepada upaya pencegahan atau preventif, sehingga bagi masyarakat ya, orang tua yang memiliki anak yang sudah mulai remaja, kemudian nanti terutama anak putri ya, anak putri remaja itu memang harus disiapkan gitu, disiapkan ketika nanti akan menikah, kemudian dia hamil, dia melahirkan. Jadi tidak sekedar mengikuti arus gitu ya, mengikuti setelah menikah itu ya hamil ke sini, tetapi kualitas dari mulai remaja itu harus diperhatikan betul ya. Jadi ketika catin itu juga biasanya kalau mau jadi pengantin itu kan yang disibukkan itu ya undangan, ya resepsi, ya catering dan sebagainya. Lah ini kemudian kita terobos, ini harus siapkan loh kamu dengan LC Meal ini itu ya. Jadi ini juga mohon terutama mungkin orang tuanya juga bisa memberikan pemahaman kepada putra-putranya, sehingga orang tua yang punya anak remaja dan sebagainya siap untuk itu.